Ini ya. Dan ini dan ini eh, dan ini memberikan pengaruh dalam beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan uang dalam urusan fikih. Misalkan ini ya, menurut fikih ini ya, status hukum ketika uang itu berbasis emas, maka posisi uang kertas itu disetatuskan sama seperti nukut. Sehingga ketika ditukar dengan uang yang berbeda seperti tradisi waktu hari raya ya, ini statusnya adalah riba. Oke, statusnya riba. Karena apa? Karena zaman dulu uang ini dicetak berdasarkan cadangan emas. Sedangkan ketika setelah habisnya cadangan emas, para ulama berpandangan, khususnya ulama Azhar, bahwa apa? Uang ini sama sekali tidak ada kaitan sama yang namanya riba. Tidak ada kaitan sama yang namanya riba. Karena apa? Dia underlying-nya sudah bukan berupa apa? Berupa emas. Nah, ini gitu. Ini gitu. Pun sudah. Selanjutnya. Terus ini lahirnya bank syariah. Ini ya, lahirnya bank syariah, ini gagasan awal mendirikan lembaga keuangan Islam berlandaskan akad syar'i, mudorobah atau murobahah. Ya. Bank syariah. Jadi seperti kita tahu ya, ya yang namanya sesuatu itu kan pasti berproses. Ya. Berproses menuju hal yang lebih baik. Kalau kita masih ingat ya, yang usia-usianya 20 hampir 30, yang masih ingat misalkan misalkan ketika dulu kita waktu telepon ya, telepon masih menggunakan telepon rumahan itu tarifnya sangat mahal sekali. Tarifnya sangat mahal sekali. Lalu ketika pindah ke HP, mulai ya tarif nelpon itu 1 detik Rp100, ya kan gitu ya, 1 menit Rp100. Dan ini berkembang sampai 1 menit Rp1. Dan sampai sekarang telepon itu digratiskan karena sudah ada WA. Jadi semuanya mengalami perkembangan, termasuk perbankan. Ya. Pada urusan perbankan ini, gagasan yang berupa itu banyak sekali mengandung riba. Ini tidak sesuai dengan yang namanya prinsip agama Islam. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan pun para ekonom Islam memberikan semacam berbagai macam rumusan yang nantinya dianut secara masif dan menjadi rujukan dalam bank. Tapi karena bank konvensional itu sudah menetap dan itu matang, akhirnya memiliki dikotomi. Jadi mereka dikotomi bahwa ada namanya bank konvensional, ada namanya bank bank syariah. Ini ya, ada namanya bank syariah. Yang ini pertama kali muncul ini tahun 63 di Mesir, ya. Bank MT Gomer dipelopori oleh Dr. Ahmad Al-Najjar. Nah ini. Nah, lahirnya bank syariah ini, kolonialisasi dan masuknya sistem ekonomi kapitalis membuat lembaga keuangan muslim menggunakan sistem bunga. Ini mendorong gagasan lembaga bebas riba. Jadi semacam kecenderungan mereka untuk tidak untuk terlepas dari kolonialisasi yang itu membawa konsep bank konvensional yang menguntungkan terhadap para penjajah. Ini selain karena riba, karena faktor itu juga. Pun selanjutnya, lah kita lanjut ke perbedaan antara ini bank konvensional dan bank syariah. Ini penting sekali ya. Jadi sekarang camkan teman-teman ya bahwa kalau ada yang mengatakan eh, eh, kalau ada yang mengatakan bahwa bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional, ini adalah pandangan yang keliru. Yang belum tahu terhadap seluk beluk dari apa itu bank konvensional, apa itu bank syariah. Ya,
Lah, makanya di sini kita perlu apa perbedaannya? Yang pertama dasar hukum, kalau bank konvensional itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau UU Perbankan Umum. Yang kedua, sedangkan kalau bank syariah itu menggunakan syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Tujuan utama kalau bank konvensional mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan kalau syariah itu mencari keuntungan yang halal dan mendukung keadilan umat. Jadi kadang ini ya, mohon maaf, kita selaku muslim semestinya memiliki semangat. Semangat bahwa hal yang kita lakukan bagaimana sesuai dengan syariah. Dan ini salah satunya dengan komitmen kita untuk dalam urusan penyimpanan dan investasi itu mengikuti bank syariah. Loh, tapi bagaimana Gus kalau misalkan kita ikut bank konvensional? Nanti kita jelaskan hukumnya. Yang pasti perbedaannya ini. Kalau bank syariah itu orientasinya keuntungan tapi tetap mendapat batasan harus halal. Sedangkan prinsip keuangan ini ya, mendapatkan dari bunga hasil pinjaman, sedangkan kalau bank syariah itu bagi hasil dan juga jual beli murabah. Jual beli murabah. Yang kedua, riba dan spekulasi. Kalau bank konvensional tidak peduli apakah ini riba atau bukan, tidak peduli. Oke? Sehingga bunga dibenarkan, sedangkan spekulasi tidak selalu dilarang. Ini kalau konvensional. Sedangkan sedangkan apa? Kalau riba itu spekulasi, horor dan maisir itu dilarang. Riba diharamkan, spekulasi dilarang. Dan sistem akad ini antara kreditur dan debitur, sedangkan kalau syariah antara mitra usaha, jual beli, pemberi, pengelola dana. Setelah itu pengawasan, kalau bank konvensional dari otoritas keuangan dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia, sedangkan kalau syariah itu ditambahkan ini, Dewan Pengawas Syariah. Nah ini teman-teman harus tahu, ya. Harus tahu. Saya kebetulan dulu pernah menjadi Dewan Pengawas Syariah di salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di pesantren kami ya, di Lirboyo. Jadi ternyata setiap lembaga keuangan yang menggunakan label nama syariah itu diwajibkan 3 hal. Ini kalau sampean misalkan ya, ketika menggunakan pegadaian syariah, kita tahu ya, ada pegadaian syariah atau bank syariah. Kok ada kata-kata syariah? Maka apa? Ini harus memenuhi standar 3 hal. Yang pertama, harus tadi diawasi oleh otoritas keuangan, dalam hal ini BI dan OJK, mendapatkan izin atau tidak. Yang kedua, akad yang terjadi di lembaga keuangan itu harus sesuai dengan fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Saya ada bukunya. Ya. Bukunya saya kebetulan ada, diberi oleh MUI. Jadi di MUI Pusat itu ada fatwa-fatwa tentang semuanya tentang keuangan, dan ini dijadikan sebagai acuan. Dijadikan sebagai acuan oleh semua lembaga keuangan syariah agar semua akadnya menggunakan sistem yang tertera dalam fatwa DSN MUI. Baik. Jadi misalkan sampean ke lembaga keuangan konon ngakunya syariah, tapi kok ternyata tidak tahu fatwa DSN MUI, maka dipastikan ini antara dua. Yang pertama itu abal-abal, atau yang kedua itu hanya pelakat saja. Pelakatnya syariah padahal dia tidak memenuhi standar syariah. Itu ya, harus sesuai fatwa DSN MUI. Yang ketiga, setiap lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini fungsinya ya melihat terhadap praktek dari teller, praktek dari supervisor ketika menghadapi nasabah, akadnya bagaimana, memastikan bahwa semua akadnya yang dilakukan oleh pegawai bank, teller dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Nah ini ya. Jadi kalau sampean misalkan ada tawaran dari lembaga keuangan syariah, sampean tanyakan dua. Tanyakan itu. Pertama, sudah ada izin belum? Yang kedua, sudah ada DPS-nya atau belum, Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, apakah DPS ini berfungsi optimal sehingga akad-akad yang itu tampak janggal, tidak sesuai fatwa DSN MUI, ini tidak dibenarkan oleh DPS. Karena terkadang keuangan
bank syariah itu hanya apa ya? Hanya sebatas taruh nama saja. Tapi untuk optimalisasi keselarasan praktek dengan fatwa ini sangat kurang sekali. Itu ya, kira-kira itu. Oke, selanjutnya. Dan ini sebelumnya ya, sebelumnya dan ini BPS ini ya bagi teman-teman yang mungkin membidangi muamalah, menurut saya ini merupakan salah satu lapangan kerja. Lapangan kerja yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah paham betul tentang fikih muamalah. Jadi Samen bisa melamar sebagai sebagai DPS, cuman syaratnya yaitu ada kualifikasi yang biasanya diadakan pelatihan oleh MUI. Pelatihan. Saya kebetulan zaman dulu tahun 2017 sudah pernah ikut pelatihan dan ditandatangan langsung oleh ketua MUI waktu itu. Waktu itu ketua MUI-nya Kiai Ma'ruf Amin. Terus selanjutnya ini hukum bekerja di bank. Hukum bekerja di bank ya. Uh, Hukum bekerja di bank, mayoritas ulama berpandangan bahwa ini ya, hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena dianggap memfasilitasi transaksi riba. Sedangkan dalam hadis disebutkan Anjabir qol la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilan riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Jadi kata Nabi, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis riba, dan dua saksinya. Lalu beliau bersabda, mereka semuanya sama dalam urusan dosa. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat berdasarkan takyif atau penggambaran dari bank konvensional ketika disikapi dengan beragam ketentuan hukum fikih muamalah klasik. Dan pendapat ini dianut oleh beragam ulama kontemporer seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti, Wahbah Zuhaili, dan lain sebagainya. Nah ini, ini kalau panjenengan pengen ngati-ngati ya, pengen ngati-ngati betul dan lain sebagainya, ya kami sarankan jangan bekerja di bank konvensional dengan mengikuti pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Ini sekedar cerita ya, sekedar cerita. Saya dulu itu kalau sampean tahu sebelum aktif di Instagram, saya itu dulu merupakan salah satu admin Instagram Santri Mengaji Media. Itu bisa jadi menurut saya akun pertama yang bahas soal tanya jawab itu. Dan ternyata tiba-tiba ada yang DM. Yang DM ini salah seorang pekerja bank, pegawai bank, yang konon waktu itu dia sudah ada dalam posisi atas, yang gajinya di angka kisaran 80 juta per bulan. Tapi dia tiba-tiba, mohon maaf ya, tiba-tiba dinikah sama Gus dan jadi kiai, akhirnya dikasih arahan, dan ternyata memutuskan untuk keluar dari bank karena hukum kerja di bank konvensional ini. Nah ini sampai prakteknya sampai berani praktek kayak gitu. Nggak tahu ya teman-teman ini kalau posisi gajinya sudah sampai segitu berani merelakan atau tidak. Kalau memang posisi al-mu'min al-qawi gitu ya, mukmin yang kuat, ya mestinya mengambil ala thariqati tasydid, mengambil jalan yang paling ketat. Selanjutnya, ini pendapat pertama. Yang kedua, nah ini ulama Al-Azhar. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan bekerja di bank konvensional. Ulama Al-Azhar seperti Syekh Ali Jum'ah, para mufti Darul Ifta Al-Misriyah, ini berpandangan bahwa bekerja di bank hukumnya boleh. Bekerja untuk entitas hukum atau syaksiyah iktibariyah yang menanggung tindakan. Nah, ini jadi gini. Jadi pola yang diusung seperti kita tahu ya, kaitannya urusan ekonomi atau perbankan, kita perlu kalau untuk adaptasi ya, kita perlu mempelajari betul konsep-konsep dan pandangan dari ulama Al-Azhar. Karena apa? Mereka berpandangan bahwa transaksi yang ada di bank itu tidak bisa atau tidak sama dengan transaksi-transaksi yang dijelaskan dalam kitab-kitab kuning atau kitab turos masa lalu. Sebab apa? Masa lalu itu prakteknya adalah praktek perorangan antara mukrid dan muktarid, antara orang yang utang dan orang yang menerima utang, misalkan gitu ya. Antara siapa mudorib, antara amil sama malik, antara pekerja sama pemodal, antar orang. Sedangkan kalau kalau bank, ketika kita akadnya dengan bank,
itu pekerjanya bukan sebagai pelaku, dia hanya pelaksana, dia hanya sebuah apa? Pelaksana. Sehingga apa? Sehingga yang bertanggung jawab pada urusan bank itu adalah, kalau di sini adalah syakhsiyah iktibariyah atau entitas hukum, ya, entitas hukum yang menanggung tindakan. Dalam artian apa? Pertama, bank memiliki cakupan yang luas, terdapat hukum, konsekuensi, dan tindakan di dalamnya. Tentu ya, bank itu punya job desk, ya, punya job desk dan lain sebagainya, punya target, pemasaran, marketing, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya pandangan bahwa pekerja bank membantu dalam dosa dan permusuhan-permusuhan. Ini, guys. Jadi, eh, eh, ulama salaf memandang bahwa kerja di bank itu dianggap terhadap ta'awanu alal ismi wal udwan, saling tolong menolong pada urusan dosa dan urusan-urusan yang itu tidak benar secara syariat. Nah, bahkan ini ya, bahkan kalau versinya ulama Azhar, jika bank melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan, pekerja individu tidak dianggap sebagai pelaku langsung dari perbuatan buruk. Jadi misalkan ya, kok pegawai bank itu melakukan akad transaksi yang ini ada riba, gitu ya. Maka dia kalau versi Al-Azhar, dia ini tidak ikut-ikut pada urusan itu. Karena apa? Karena ini merupakan, saya hanya menjalankan tugas dari lembaga keuangan yang ini adalah syakhsiyah iktibariyah. Nah, ini ya. Jadi dia hanya pelaksana. Dan mohon maaf, maksud dari ta'awanu alal ismi wal udwan, kita menolong dalam urusan kemaksiatan, kalau menurut para ulama, itu ketika apa? Ketika kita berpaling dari tempat itu, maka kemungkarannya tidak terjadi. Ini yang dimaksud ta'awanu alal ismi wal udwan. Misalkan ya, misalkan kita jadi sopir, ada orang di samping kita yang dia sudah gak menemukan orang lagi untuk mengantar di tempat tujuan dia mencuri barang milik orang lain atau membunuh siapa namanya, membunuh orang yang dia target. Kita tahu lokasinya. Akhirnya apa? Kalau kita mengantar orang yang mau membunuh tadi ke orang yang mau dibunuh, ini namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Gitu, gitu. Sebab apa? Seandainya kita tidak mengantar pada dia, dia tidak jadi membunuh. Ini nah, maksudnya ta'awan alif wal udwan. Berbeda kasusnya ketika bank. Ketika bank itu, pekerja bank, apakah dia itu resign ataupun tidak, ya bank yang menurut mereka mengandung riba itu tetap saja berjalan. Gitu ya? Tetap saja berjalan. Sehingga apa? Posisi orang yang bekerja di bank itu bukan dalam posisi ta'awun alal itsmi wal udwan, karena apa ya, sama saja. Sama saja gitu loh Mas. Nah ini loh ya. Ini ini makanya ini sangat pengaruh ya. Misalkan eh, perizinan perizinan konser dangdut itu kan cetok, itu adalah sebuah kemaksiatan. Lah, kita itu misalkan menjadi vendor dari yang namanya sound systemnya. Kita jadi vendor sound system. Lah, ini kita memfasilitasi sound system kalau menurut ulama Al-Azhar ya kan. Ini hukumnya tidak dosa walaupun itu untuk konser, karena apa? Kalaupun tidak menggunakan sound system milik kita, penyelenggara atau IO tetap mendapatkan sewaan sound system dari tempat yang lain. Gitu maksudnya loh ya. Sama kasusnya dengan urusan bank. Kita kerja di bank, kita kok resign, ya tetap saja bank itu berdiri dan menurut mereka mengandung riba. Sehingga praktek ta'awanu alal itsmi wal udwan ini tidak berlaku di sini. Nah ini ada ibaratnya ya. Ibaratnya kami temukan di kitab apa namanya, Bukhus fi Fatawal Muamalah wal Muasyirah karyanya Asy'ad Taqi Utsmani. Ya, Asy'ad Taqi Utsmani ini merupakan salah satu dari 10 muslim berpengaruh di dunia. Kitabnya banyak, memang fokus beliau tentang muamalah. Ya. Selanjutnya ya, nah ini ya, pekerjaan tidak dikategorikan sebagai tolong-menolong dalam dosa, karena dosa tetap ada meski tanpa individu tersebut. Ini. Selanjutnya, Kak. Nah, sudah ya.
cukup unik. Kalau tadi yang Al Azhar itu kan, kalau kata Syekh Ali Jum'ah, ketika dalam keadaan apa ya yang mendesak, fal yuqallid man ajaza, kita tinggal ikut ulama yang memperbolehkan. Nah, ini gini. Selanjutnya ini ada fatwa unik dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Pertama, bekerja di bank yang mengandung riba itu hukumnya haram. Ya, seperti ulama salaf. Ini disampaikan dalam apa ya jawaban beliau ketika talk show di salah satu televisi. Oke. Jika sang istri tidak memiliki sumber penghasilan lain, maka diperbolehkan atau toyib baginya untuk memakan makanan dari harta suaminya. Oke. Yati bulaha antakul. Gitu. Karena dari pekerjaannya tidak semua job desk yang ada di bank mengandung hal yang haram. Yang ketiga, istri tetap wajib menasihati dan mengingatkan pada suami bahwa bekerja di bank hukumnya haram dan sebaiknya mencari pekerjaan lain yang jelas halal. Yang keempat, jika sudah dinasehati tapi suami bersikeras pada pekerjaannya yang haram, maka dosa ditanggung oleh suami bukan istri dan anak. Nah, ini unik menurut saya, ya. Jadi ketika suami kerja di bank atau istri kerja di bank, terus dalam posisi tidak ada pemasukan lain, akhirnya mau nggak mau kebutuhan sehari-hari menggunakan uang itu, maka anak sama istri ini tidak terkena dosa dan rezekinya menjadi rezeki yang halalan thayyib kalau versi Abdullah bin Bayyah. Sedangkan apa? Sedangkan orang yang bekerja di bank suaminya, ya suaminya yang kerja di bank, dia tetap dalam posisi apa namanya, dalam posisi mendapatkan dosa atau haram. Mungkin selanjutnya, teman-teman masih semangat ini ya, nyimaknya masih semangat, teman-teman. Masih Gus, masih. Alhamdulillah. Ini hukum bekerja di bank konvensional lah ini. Menurut pakar fikih dan usul fikih Nusantara, Kiai Haji Azizi Hasbullah. Ini sedikit cerita ya. Kiai Haji Azizi Hasbullah ini merupakan salah satu macan ya. Dalam Basul Masail beliau merupakan macan gitu. Dan apa namanya eh, salah satu rujukan ulama ulama NU gitu ya. Di sini disebutkan bahwa dan waktu itu kami tahu jawaban ini karena kami kebetulan yang mewawancarai beliau. Saya kebetulan mewawancarai langsung Kiai Haji Hasbullah dan saya menanyakan persoalan tentang hukum bekerja di bank. Jawaban beliau ini, hukumnya boleh. Dianalogikan dengan hukum bertransaksi dengan orang yang mayoritas hartanya haram adalah boleh. Selama ia tidak tahu bahwa uang yang dia berikan darinya adalah uang yang tahakkuk atau menjadi nyata keharamannya. Kalau dalam istilah fikih, muamalatuman aksaru mali haramun itu halal. Bertransaksi dengan orang yang mayoritas hartanya didapatkan dari perkara yang haram itu hukumnya halal. Selama kita tidak tahu bahwa selama kita tidak tahu bahwa uang yang kita dapatkan dari dia betul-betul dari uang yang itu haram. Misalkan gini ya, dalam konteks bank, misalkan gini, satpam, satpam itu tidak tahu gaji yang diberikan padanya itu berasal dari uang apa itu tidak tahu. Maka ini hukumnya halal. Itu. Teller bisa jadi tidak tahu uang yang gajinya dari mana, maka ini hukumnya halal. Karena bank bisa saja bank itu mendapatkan keuntungan bukan dari sesuatu yang sifatnya riba. Misalkan dari take over tanah, penjualan tanah dan lain sebagainya. Ini kan bisa. Ada banyak lini bisnis dari yang namanya bank konvensional. Beda kalau seandainya ternyata teller atau pegawai bank tahu betul bahwa gaji yang dibagikan, yang ditransferkan itu betul-betul berasal dari bunga peminjaman uang milik nasabah. Kita tahu, maka ini hukumnya adalah ini versinya Azizi. Ini ini untuk teman-teman mungkin dari 3 pendapat ini ya, 4 ya mungkin ya. Pertama haram secara mutlak, yang kedua boleh secara mutlak, yang ketiga boleh bagi istri dan anak, haram bagi suami. Ini ya, kalau tidak tahu wujudnya, mungkin bisa dibisukan ini. Pakai baju apa? Aku nggak ngerti. Aduh, Ning kamar kono. apa ya? Untuk host ini bisa dibisukan.
Untuk teman-teman yang on mic, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu ya. Untuk atas nama itu. Atau kepada Mbak Anissa sebagai host di sini, mohon dimatikan mic para peserta terlebih dahulu ya. Ya, sudah ya. Sudah. Lanjut lanjut slide selanjutnya. Ini masih dasar ini ya teman-teman ya. Masih dasar. Lah, ini sekarang kita uh, sampai pada lumayan pembahasan dalam praktek. Pertama ini hukum hutang di bank konvensional. Perbedaan pendapat muncul dari penggambaran akad hutang, koret, dan juga tamwil. Nah ini teman-teman nih bahwa gini, bank konvensional seperti kata saya tadi ya, pemasukannya itu didapatkan dari itu tadi, besaran bunga yang didapat dari peminjaman yang dilakukan oleh bank konvensional. Itu ya. Dikurangi dari margin yang diberikan oleh bank kepada depositor, orang-orang yang menggunakan fasilitas deposito. Nah, tentang utang di bank ini, tentang hutang di bank ini, para ulama secara umum mayoritas berpandangan bahwa haram. Karena ini jelas seperti praktek kordu dan kullu kordin jaronaf anfahuwa riba. Setiap akad utang yang menarik kemanfaatan ini distatuskan sebagai riba. Sedangkan apa? Sedangkan kalau dalam sini para ulama ini tidak membeda-bedakan apakah utangnya itu utang yang bersifat produktif atau utangnya itu merupakan utang yang bersifat konsumtif, istihlakiyah ataupun intajiyah. Nih, intajiyah. Ini tidak membedakan. Sedangkan ulama yang berpandangan, jadi sama saja. Misalkan ya, siapa namanya? Ini, misalkan gini, menurut para ulama salaf, utang itu mutlak. Ketika mengandung bunga mutlak, entah itu utang untuknya modal usaha ataupun untuk konsumtif kebutuhan, ini mutlak, hukumnya haram. Karena Nabi Muhammad tidak membedakan. Karena hukum itu berdasarkan bentuk akadnya, bukan berdasarkan tujuannya untuk apa. Kalau untuk urusan bentuk ya, maksudnya. Sedangkan kita tahu bentuk akadnya kok udah problem, maka tidak dilihat apakah itu untuk hal baik ataupun hal buruk. Beda kalau misalkan akad bentuknya itu baik, maka baru dilihat untuk hal buruk apa hal baik. Nah, kayak misalkan jual beli. Jual beli itu kan baik, tapi ternyata menjadi haram dan tidak sah ketika menjual anggur tujuannya untuk minuman keras. Nah ini. Sedangkan kalau dari takif akadnya, dari bentuk akadnya itu udah problem. Udah problem. Sehingga apa? Sehingga baik itu tujuannya untuk modal usaha ataupun untuk konsumtif, tetap ini dikatakan hukumnya haram. Dan ternyata Nabi Muhammad juga pernah ya, pada satu kasus Nabi Muhammad itu membatalkan hutang yang dilakukan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dibatalkan oleh Nabi Muhammad karena itu mengandung riba. Padahal apa? Padahal Abbas bin Abdul Muthalib menghutang itu tujuannya untuk dagang. Tujuannya untuk dagang. Dagang ini kan merupakan hal yang produktif. Tapi tetap oleh Nabi dilarang. Nah ini cuman di PDF sini nggak ada ya, karena ringkas. Itu kalau yang peserta mastermind dapat teks utuhnya itu ada di situ ya. Selanjutnya, enggak. Oh sebelum belum belum. Nah ini gini. Sedangkan pendapat dari Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, menganggap bahwa praktek utang piutang yang antara nasabah dan bank ini bukan lagi akad koret, namanya bukan lagi akad koret, tapi itu adalah akad tamwil atau pengembangan keuangan. Pengembangan keuangan. Sehingga apa? Sehingga ketika itu tujuannya untuk utang yang produktif atau intajiah, maka ini hukumnya diperbolehkan dan bukan merupakan riba. Ini maksudnya. Lain. Terus selanjutnya, nah ini pendapat keharaman mutlak ternyata ini sudah diakomodir oleh fatwa MUI. Oke.
Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 menetapkan keharaman utang di bank konvensional secara mutlak karena adanya bunga yang jelas mengandung riba. Dan ada rumus kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Ini bukan hadis ya, kullu qardin ya. Ini merupakan salah satu kaidah. Nah ini ya. Dalil sejarah riba, Syekh Said Ramadan Al-Buti menolak pembedaan antara utang yang produktif dan utang yang konsumtif. Karena apa? Karena Nabi Muhammad juga sering ya terjadi pada pinjaman perdagangan. Ini seperti ribanya Abbas bin Abdul Muthalib itu dipotong oleh Nabi Muhammad, tidak diizinkan untuk menggunakan pinjaman yang mengandung riba itu. Nah, ini sedikit ya, sedikit saya boleh menjelaskan kalau dalam Al-Qur'an nih ya, innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau di Al-Qur'an kan gitu ya. Innamal bai'u mithlur riba. Orang jahiliyah itu menganggap bahwa jual beli itu sama aja dengan riba. Nggak ada perbedaan antara jual beli dan riba. Kenapa? Pola mindset orang jahiliyah yang menganggap jual beli itu sama seperti riba. Karena gini, riba sama jual beli orientasinya sama-sama mendapatkan keuntungan. Kita menjual sesuatu supaya kita untung sebagai pedagang. Sedangkan kita menggunakan praktek utang yang riba orientasinya juga untung. Tapi apa yang membedakan menurut mereka orang jahiliyah? Hanya saja kalau riba kita itu dapat keuntungan di awal. Kan keuntungannya di awal jelas itu. Kalau misalnya kamu minjem 1 juta, kembalikan ke saya 1.100.000 bulan depan. Kan ini jelas dia untung di awal. Sedangkan kalau jual beli, ini apa? Keuntungannya ada di akhir. Uang 1 juta dibelikan HP, HP-nya dijual 1.100.000. Ini kan keuntungannya baru terjadi ketika di akhir. Dan ini dianggap sama oleh orang jahiliyah. Ternyata Islam menolak analogi yang keliru dari orang jahiliyah dengan mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, yaitu keuntungan yang dipastikan di akhir, dan juga mengharapkan riba, yaitu keuntungan yang dipastikan di awal. Nah ini, itu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini, sanggahan atas perizinan utang. Sebelumnya. Oh iya, selanjutnya. Jadi ini sanggahan. Lah, pendapat dari ulama Al-Azhar tadi yang mengatakan bahwa utang di bank dan ini mencakup utang di koperasi, pokok di lembaga keuangan ya. Kalau misalkan utangnya itu antar orang, menurut ulama Azhar, antar orang, misalkan siapa saya sama Mbak Moderator minjam uangnya saya, sama saya bilang, Mbak Moderator, sama nggak apa-apa minjam 1 juta, tapi apa? Tapi sampean harus mengembalikan 1.100.000. Ini jelas. Ini dikatakan riba muttafaqun alaih. Yang berbeda ketika konteksnya lembaga keuangan dan juga atau utang yang sifatnya produktif. Ini ya. Lah, ini disanggah oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Syariat dengan teks-teksnya yang pasti telah mengharamkan jenis riba syar'u dan tidak membedakan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Berdasarkan beberapa alasan ini. Ini ya. Pertama, hukum syariat terkait dengan ilat yang terukur, bukan hikmah tujuan yang berbeda-beda antara individu. Ya gitu ya. Jadi hukum itu paten. Seperti kata saya tadi ya, kalau dari akadnya udah problem, maka tidak peduli tujuannya bagaimana. Menghubungkan riba dengan eksploitasi adalah hikmah pensyariatan, bukan ilat hukum itu sendiri. Nah, ini ya. Karena kalau versinya Al-Azhar, utang yang konsumtif itu kan tidak boleh. Utang yang konsumtif itu tidak boleh. Dan fatwanya ya, yang unik dari salah satu fatwa ulama Al-Azhar yaitu Syekh Ali Jum'ah, beliau berpandangan bahwa ini, kalau versi beliau, ini mungkin bisa dibaca ya di modul materi yang lengkap. Di modul materi yang lengkap itu bisa dibaca di yang peserta mastermind ya. Itu apa? Itu di sana disebutkan bahwa versi Syekh Ali Jum'ah utang di bank
Yang tidak boleh itu untuk alasan hura-hura atau kesenangan. Nggih. Berbeda ketika utang di bank ini untuk konsumtif atau untuk suatu kebutuhan. Jadi kalau kalau untuk utang produktif atau kebutuhan, berarti menurut beliau, misalkan kita butuh pada mobil, kita butuh pada rumah. Oke. Akhirnya karena kita nggak punya uang, kita utang di bank. Versi beliau ini tidak apa-apa. Padahal ini konsumtif. Oke. Yang tidak boleh menurut beliau itu apa? Dia utang untuk wisata. Dia utang untuk makan makanan enak. Ini tidak boleh. Yang sifatnya itu. Dan alasannya ketidakbolehannya bukan karena riba. Karena apa? Karena dianggap ighraq fil madyuniyah. Karena dia akan tenggelam pada garis hutang yang mencekik. Ini cukup cukup menurut saya cukup unik. Pandangan ini cukup unik. Kalau bagi yang pengkaji muamalah di pesantren, ini alasan yang seperti kurang masuk akal. Kurang masuk akal. Tapi memang kalau bicara soal makosid, ya, soal makosid ya rata-rata jawabannya semacam itu. Selanjutnya, lah, sudah selanjutnya sama ini ya. Lah ini tadi ya, ini Syekh Said Ramadan Al-Buti yang menolak terhadap apa namanya kebolehan utang di bank konvensional itu ditolak oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Seperti pendapat Al-Azhar tadi. Ini ya, kalau dalam fatwa beliau di Masyurat Istimaiyah atau Ma'annas itu ya, kitab Masyurat Istimaiyah, hal tu tabaru fatwa Syekhul Azhar bi tahlilil qurud minal bank tadfa'u al-wizra an akhidil qardi ma'a wujudi ba'di syak fi hadhil fatwa min qibalil muqtarid. Fatwa Syekhul Azhar fi dzalika batilatun wa butlanuha mimma huwa ma'lumun aw mimma yajibu ayyakuna ma'luman likulli muslim. Wa min thamma fa inal i'timad 'alaiha la yunjal amil biha minal wisr. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi, lantas ketika ulama Al-Azhar memperbolehkan tentang utang di bank, utang di koperasi dan lain sebagainya, apakah dengan mengikuti fatwanya Al-Azhar itu akan menghilangkan dosa atau bahaya bagi orang yang hutang di bank? Ternyata versi Syekh Said Ramadan Al-Buti, fatwa Syekhul Azhar mengenai hal itu adalah batal, dianggap batal atau tidak sah. Dan kebatalannya adalah sesuatu yang telah diketahui atau sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Oleh karena itu, berpegang pada fatwa tersebut tidak akan menyelamatkan pelakunya dari dosa. Dalam arti, orang yang utang di bank, kalau versi Syekhul Azhar, dia tetap menanggung dosa riba, dia tetap dosa, dan mohon maaf, rezekinya kurang barokah. Biasanya gitu. Makanya ini buat teman-teman, ini bukan ilmu syariat ya, tapi ilmu praktek gitu. Kalau di kalangan pengusaha, jadi teman-teman ini mungkin kalau yang sudah praktek di pengusaha yang levelnya cukup tinggi, itu mungkin tahu bahwa bahwa merupakan sebuah pantangan bagi seorang pengusaha untuk membuka usaha dengan uangnya sendiri. Ini merupakan tantangan. Gitu loh. Misalkan ya, saya punya kedai warung makan. Ternyata kedai kafe saya ini melonjak naik gitu ya maksudnya ya. Melonjak naik dan ternyata banyak pelanggan. Saya butuh yang namanya cabang, mendirikan cabang. Lah, sebagai mental pengusaha, ini ya, pantangan bagi saya untuk membangun cabang lain tapi menggunakan uang dingin milik saya. Akhirnya apa? Saya mengajukan pinjaman ke bank dengan tujuan untuk membuka cabang baru warung makan saya. Nah ini kalau orang luar kayak gitu. Karena apa? Dengan kita utang di bank, akhirnya ada motivasi atau semangat untuk tuntutan target bahwa saya harus menghasilkan sekian, karena ini untuk utang di bank. Dan rewardnya ketika utang itu sudah sudah selesai gitu ya, sudah selesai hutang di bank, maka kita mendapatkan reward berupa aset itu. Kita memiliki aset untuk yang sudah kita bangun dan kita beli tanahnya dengan menggunakan utang di bank. Nah ini. Sedangkan kalau maaf pola pikir orang pesantren,
Kita pola pikirnya gitu ya rata-rata ya. Kita pola pikirnya, wes jangan utang di bank, wes salah, uripnya nggak barokah. Iki loh, orang ini utang di bank, sekarang terlilit utang dan lain sebagainya. Lah, ini mohon maaf ya, kita bicara soal hal yang pasti dan rasional gitu. Ini sebenarnya ya memang ada kaitannya dengan tidak barokah dan lain sebagainya. Tapi kita tentang ilmu empiris itu lebih dikarenakan karena penggunaan utang di bank untuk sebuah modal usaha tidak menggunakan prinsip yang well management. Yang well management. Jadi makanya ya, kalau sampean masih belum ada usaha sama sekali yang berjalan dan lain sebagainya, sampean ada angen-angen, tanya ke orang usaha, sampean ada angen-angen, nggak punya modal, sampean pinjam ke bank. Ini saya sarankan jangan. Tapi sampean kalau mau utang di bank dan mengikuti pandangan Al-Azhar tadi, upayakan ketika apa? Ketika sampean sudah memiliki lini bisnis yang jalan. Sampean punya kos-kosan 50 kamar dan ini pemasukannya pasti. Lalu apa? Sampean mau bangun kos-kosan lagi. Akhirnya apa? Ketika mau membayar utang, sampean sudah tercover dengan bisnis atau lini bisnis yang itu sudah jalan. Kalau untuk awalan jangan. Pasti nanti jeluntrungnya gitu. Wah, kualat utang di bank dan lain sebagainya. Nah itu gitu. Ini mungkin teman-teman banyak ya hal-hal semacam itu. Selanjutnya, lah, lalu bagaimana kalau kita itu mengajukan kur atau hutang di bank bukan lewat bank konvensional atau justru kita lewat bank syariah? Dan ini jelas, kalau bank syariah kami berani memastikan bahwa itu hukumnya boleh ketika tadi betul mengawasi secara konsisten gitu ya. Dan apa? Dan lembaga keuangan itu betul-betul menerapkan prinsip fatwa-fatwa dari DSN MUI pusat. Itu. Terus praktek ini ya, utang di bank syariah memiliki status hukum yang berbeda karena menggunakan akad non-korat yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau jual beli dengan margin, keuntungan yang disepakati. Nasabah membutuhkan barang bukan meminjam uang. Jadi gini ya. Jadi kalau gini, tapi meminta bank maksudnya jadi gini. Kalau bahasa di bank itu adalah pembiayaan atau peminjaman. Misalkan moderator mau ke bank konvensional minjam uang, maka itu bahasanya meminjam uang. Sedangkan apa? Kalau di bank syariah itu akadnya bukan peminjaman, bukan utang, tapi ditanyai dulu. Mohon maaf Bapak, uang ini mau dibuat apa ya? Oh, anu Bu, uang ini mau saya buat pengembangan usaha. Oh ya sudah, berarti apa? Berarti kita akad murabahah saja, gitu ya. Kita akad murabahah. Oh bagaimana Bu? Gini, ini saya berikan uang ke jenengan, butuh berapa? 50 juta. 50 juta dikasih. 50 juta sampean belikan itu barang-barang. 50 juta itu dibuat bangun bangunan, dibuat buka kedai dan lain sebagainya. Lah, ini merupakan milik dari bank. Ya. Jadi kedai dan lain sebagainya yang dibangun dari uang 50 juta itu merupakan milik bank yang totalnya 50 juta. Lalu apa? Lalu oleh kreditur, ini kan, oleh kreditur itu dibeli. Ketika setan itu ya, satu setan yang value-nya 50 juta, itu dibeli oleh kreditur. Pak, ketika ini sudah selesai, sudah jadi, maka apa? Maka sampean beli. Oh ya udah, saya beli dengan harga 60 juta yang dicicil selama 2 tahun. Misalnya gitu, yang dicicil selama 2 tahun. Sehingga apa? Sehingga hakikatnya dia bukan utang 50 juta. Tapi apa? Kreditur tadi, dia membeli setan yang itu asalnya milik bank. Dan ini dibenarkan secara syariah karena merupakan praktek bai'ul murabahah. Itu oke? Okay? Praktek apa? Bai'ul murabahah. Namanya ini, praktek murabahah. Nah ini, bank membeli barang yang dibutuhkan pihak nasabah dari pihak ketiga. Bank menjual ke nasabah tadi ya, kasusnya ya. Ketika sudah beli, maka bank itu dijual ke nasabah. Dengan harga yang telah ditambahkan keuntungan. Status halal, transaksi ini diperbolehkan karena merupakan jual beli, bukan pinjaman berbunyi. Lanjut, slide selanjutnya. Moderator.
Nah, udah ya. Sekarang kita membahas tentang sebelum ke deposito. Ini berapa ini? Sebelum ke deposito, kita mempelajari dulu tentang status uang kita yang ditaruh di bank. Itu statusnya bagaimana? Seperti kita tahu ya, Samean misalkan yang punya Bank BCA, Bank BNI, yang itu konvensional. Seperti saya pribadi, saya juga punya. Yang syariah saya ada. Yang syariah saya ada, yang konvensional saya ada. Sekarang, coba kita kaji dan pelajari sebenarnya uang yang kita taruh di bank itu bagaimana statusnya. Pertama, ada dua pandangan utama mengenai status uang nasabah atau tabungan atau giro di bank konvensional. Penentuan status ini sangat krusial karena menentukan keberlakuan hukum riba. Apakah riba atau bukan ini tergantung statusnya. Pertama, yang berpandangan bahwa kita menaruh uang di bank itu statusnya adalah wadiah atau titipan. Ya, jadi nasabah menitipkan dana, bank bertanggung jawab. Itu prakteknya wadiah. Selanjutnya, oh, bentar, bentar, bentar. Yang kedua, itu status kita menaruh uang di bank itu bukan wadiah, bukan titipan. Tapi apa? Tapi itu adalah eh, eh, apa namanya? Akad koret. Belum, belum, belum. Sebelumnya, Mbak. Ternyata dipotong ya, dipotong. Wadiah. Jadi gini teman-teman, ini biar teman-teman tahu. Kalau kita tahu ya, di bank syariah itu biasanya kan ada dua opsi. Pilih mana? Mudorobah atau wadiah. Ya. Ini kalau menurut konsep fikih konvensional, fikih salah, fikih turos ya. Uang yang kita taruh di bank syariah pun ini tidak bisa dikatakan sebagai akad wadiah atau titipan. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, yang namanya akad wadiah itu yang dikembalikan bukan mislu, bukan sesuatu yang senilai, bukan. Tapi yang dikembalikan adalah barang yang sama. Oh, bukan kimahnya, tapi adalah mislunya. Misalkan ya, misalkan saya nitipkan HP saya ini ke moderator. Kalau memang titipan, moderator tidak boleh mengembalikan ke saya HP iPhone dengan tipe yang sama, tidak boleh. Ini bukan wadiah namanya. Kan gitu, gitu. Nah, yang namanya wadiah apa? Kalau saya menitipkan HP iPhone punya saya, ya sudah, kembali ke saya harus berupa iPhone yang itu apa? Yang itu iPhone yang itu asli milik saya. Ini kalau wadiah. Gitu. Asli milik saya, kontaknya masih punya saya, gitu ya. Kontaknya, aplikasinya juga sama seperti saya, memang milik saya. Sedangkan kalau konteksnya di bank, misalkan saya menitipkan uang ini uang 250.000, ya kan? Saya titipkan di bank. Kalau berdasarkan akad wadiah, hakikat akad wadiah, ini apa? Ketika saya menitipkan, maka apa? Yang kembali ke saya harus zatiyah dari uang ini. Bukan uang lain yang nominalnya sama, tapi ya memang ini uang ini dengan seri uang yang sama. Ini baru dinamakan apa? Wadiah. Kok yang kembali ke saya nominal yang sama 250.000, tapi apa? Tapi bukan nomor seri yang sama, maka ini sudah bukan namanya akad wadiah. Nah, ini gitu. Tapi tetap ada pandangan ulama yang menganggap bahwa wadiah itu apa? Uang yang kita taruh di bank itu statusnya titipan, wadiah. Loh, lalu bagaimana? Kan uang kita ketika di bank itu dikelola. Padahal pengelolaan barang milik orang yang menitipkan itu tidak boleh dalam akad wadiah. Ternyata dijawab oleh orang yang berpandangan demikian. Bahwa apa? Bahwa pengelolaan itu tidak menghilangkan status uang kita di bank sebagai akad wadiah. Mengapa demikian? Karena pengelolaan itu sudah merupakan tasarruf atau pengelolaan yang ma'dzunun fih, yang diizinkan secara uruf. Karena sudah diizinkan oleh saya, ya udah saya nitip terserah wis mau sampean buat apa.
maka ini dianggap sesuatu yang diperbolehkan dalam urusan wadiah. Meskipun ini tampak janggal gitu. Kalau secara akad wadiah secara umum, masa saya nitipkan HP, ya sudah HP-nya kamu jual nggak apa-apa, nanti yang penting balik ke saya iPhone yang sama. Ini tentu kita kecewa. Nah ini kalau nalarnya semacam itu. Kalau yang mengatakan wadiah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Mbak, pendapat kedua, akadnya akad qard atau pinjaman. Selanjutnya. Wes ini ya. Pendapat mayoritas ulama menganut status simpanan sebagai akad qard. Pandangan ini didasarkan pada jaminan penuh bank atas dana nasabah yang hanya berlaku dalam akad qard, bukan wadiah. Nah, ini ya. Ini coba saya runtut dari awal ya. Sehingga tadi ya, ketika uang ini saya taruh di bank, ketika statusnya adalah qard atau utang, kita mengutangi ke bank, ini tidak janggal. Tidak janggal ketika yang kembali ke kita adalah barang atau uang dengan nomor seri yang lain. Maka ini masuk akad. Ketika akad qard. Dan mohon maaf, kelemahan dari akad wadiah itu menimbulkan konsekuensi. Wadiah itu prinsipnya yadul amanah. Seperti kita tahu ya, dalam muamalah itu ada dua, ada yadul amanah, ada yadul doman. Oke. Ada akad yang berprinsip kepercayaan, ada akad yang berprinsip tanggung jawab, ya, atau mengganti rugi. Maksudnya bagaimana? Ketika akad itu berprinsip sebagai yadul amanah, ya, ketika kok ternyata barang yang kita titipkan itu hilang, bukan karena kecerobohan dari orang yang kita titipi, maka dia tidak perlu untuk mengganti. Misalkan saya nitip sepeda motor ke Mas Rifki Ramdhani Tulungagung. Saya nitip sepeda motor ke Mas Rifki. Ya kan? Ketika saya nitipkan ke Mas Rifki, karena akadnya wadiah titipan, itu yadul amanah. Prinsipnya yadul amanah. Saya percaya sama Mas Rifki. Karena kepercayaan sama Mas Rifki sudah disimpan di tempat yang proper. Disimpan di dalam rumah pas malam hari. Ditinggal tidur. Besok pagi ketika subuh, tiba-tiba motor saya sudah hilang. Ketika motor saya hilang, karena prinsip dasar akad awal saya dengan Mas Rifki adalah yadul amanah, Mas Rifki tidak perlu menggantikan sepeda motor itu pada saya. Karena Mas Rifki sudah menempatkan sepeda motor saya di tempat yang itu sudah proper dan cenderung safe, aman. Sehingga ketika akad di bank ini disetatuskan sebagai akad wadiah, kok ternyata ya tiba-tiba bank itu dicuri, bank itu dibobol, padahal sudah ada satpamnya setiap 24 jam penuh, padahal pengamanannya ketat dan lain sebagainya. Ini apa? Secara konsep fikih, bank tidak perlu mengganti nominal uang milik nasabah. Karena apa? Bank itu tidak madmunun fih. Bukanlah sesuatu yang itu ditanggung secara penuh, entah itu ceroboh atau tidak. Gitu ya. Beda ketika akadnya qard, gitu ya. Saya misal ngutangi uang ke Mas Rifki 250, ya, ngutangi uang 250. Terus apa? Mas Rifki ini yadu doman, mau gak mau, meskipun uangnya ternyata dicopet atau dibagaimanapun, tetap Mas Rifki harus mengembalikan uang itu ke saya. Karena apa? Yang namanya qard itu adalah yadu doman. Dan ini yang dikehendaki dalam ketika orang menitipkan uang di bank, yang diinginkan adalah keterjaminan bahwa uang kita itu aman dan akan kembali pada kita tanpa ada resiko apa. Sehingga ini ya, berdasarkan hal ini, maka para ulama menganggap bahwa menitipkan uang di rekening bank itu sebagai akad qard atau akad utang piutang. Itu karena ada itu ya, ada pengelolaan dan ada yang namanya jaminan keamanan. Itu safety. Pun selanjutnya. Nah, ini ke materi selanjutnya yaitu sebelumnya, Pak. Nah, ini ya. Status bunga deposito bank konvensional. Ini ya. Sekarang kita deposito. Ya. Seperti kita tahu ya, kalau teman-teman yang pernah praktek deposito,
Saya pernah di deposito, tapi alhamdulillah ya, setelah saya tahu hukumnya, saya tarik itu ya, saya langsung tarik itu. Dan terlebih kalau deposito relatif kecil, kalau sampean untuk investasi dan ternyata itu ya dengan teori-teori investasi yang kita pelajari, gitu, itu deposito itu bisa jadi opsi terakhir melihat safety-nya karena returnnya sangat kecil. Mending ke saham atau ke reksadana dan lain sebagainya, atau ke emas. Emas lebih besar daripada deposito. Nih ya, deposito di bank itu menjamin keuntungan secara pasti. Ini yang problem. Misalkan ya, saya ketika menitipkan uang di bank 100 juta selama 1 tahun, maka reward yang saya dapat itu 3 juta sekian. 3 juta sekian dikurangi pajak jadi 2.700.000 atau 2.800.000. Itu pasti. Jadi ketika saya menaruh uang di bank 100 juta, dipastikan oleh teller bahwa saya nanti akan mendapatkan tahun depan, saya nanti akan mendapatkan uang senilai sekian. Ini yang namanya deposito bank konvensional. Dan ini menurut para ulama hukumnya haram. Dan itu termasuk riba. Mengingat apa? Mengingat tadi ya, menitipkan uang di bank itu statusnya adalah koret. Dan ketika mengembalikan kok ada klausul ketentuan, mukrid dalam hal ini bank mengembalikan lebih, maka apa? Maka ini statusnya adalah riba atau bunga yang diharamkan. Riba atau bunga yang diharamkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jelas sama ya, mirip seperti yang pertama. Oh, ketentuan, ini ketentuannya ya. Ini ketentuannya. Dan bunga bank itu dianggap sebagai malun do'ek. Sebagai apa? Malun do'ek. Seperti harta yang kita temukan di umum, di tempat umum. Malun do'ek itu kalau dalam fikih merupakan kebalikan dari rukotoh. Kalau di tempat yang milku, pemilik orang tertentu, itu kan namanya lukotoh. Kalau kita nemukan di tempat yang masyari'ul ammah, ya, hukukul mustarokah, itu apa? Misalkan di jalan raya, di masjid, maka ini namanya malun apa? Do'ek. Itu namanya malun do'ek. Yeah. Dan ini sama, bunga bank distatuskan seperti itu. Sehingga apa? Kalau malun do'ek itu disalurkan untuk kepentingan hajatnya orang masyarakat secara luas, khususnya membantu fakir miskin. Nah, ini ya. Tapi ternyata ini baru ya, dan kemarin saya buat story ini ya, karena memang itu baru menurut saya. Baru. Dulu saya gini ya, mohon maaf. Dulu saya waktu jadi DPS di Lirboyo, itu sempat dikasih tantangan sama senior saya. Ayo Bin, kamu cari akad apa yang bisa membenarkan terhadap deposito bank konvensional. Karena terus terang, orang luar, orang profesional lebih memilih kepastian daripada spekulasi. Kalau bank syariah itu masih bersifat spekulasi. Karena keuntungannya deposito berdasarkan nisbah. Nisbah, prosentase. Bukan keuntungan pasti. Ya. Orang pasti, sampean lebih milih mana? Dikasih kepastian, titipkan ke saya. Nanti kamu pasti akan mendapatkan uang 5 juta. Dengan apa? Penawaran yang lain, titipkan ke saya. Kalau kamu nitipkan ke saya, 1 tahun kamu mendapatkan uang antara 3 juta sampai 6 juta. Tentu sampean akan memilih yang 5 juta, pasti. Itu lagi. Nah ini apa yang dasar memperbolehkan? Waktu itu dicari-cari, kalau akad koret nggak nemu, akhirnya waktu itu nalar simple ya, menggunakan praktek gitu ya. Praktek bai'u syai'in makmunin fil ardi. Kita membeli ketela atau membeli apa pohong, kalau Jawa ini pohong, apa pohongnya? Kita membeli singkong. Kita membeli singkong itu kan tidak sah. Ya kan ya? Karena apa? Objek yang kita beli bukan pohonnya, tapi buah yang ada di akarnya. Karena termasuk bai'ul ghaib. Tapi ini hukumnya bisa sah bagi orang yang sudah tahu ini dengan melihat terhadap pohonnya, besaran dari buahnya berapa, itu berapa kilo dia sudah bisa, maka ini hukumnya sah berdasarkan takbir kira-kira. Dan ini sama yang dilakukan oleh orang profesional yang ada di bank konvensional, dia sudah bisa menerka. Saya berani pasti memberi kamu sekian ketika kamu mendepositokan uang pada saya sekian. Nah ini. Tapi ternyata saya temukan kemarin ya dari pendapat Syekh At-Tontowi, Sayyid At-Tontowi. Ini merupakan salah satu Syekhul Azhar waktu itu. Memperbolehkan keuntungan di muka. Selanjutnya, nah,
bahwa ini Syekh Tontowi berpandangan bahwa praktek deposito bank konvensional yang menentukan keuntungan dengan nominal pasti saat awal akad adalah praktek muamalah yang diperbolehkan. Berikut fatwanya, terus ada terjemahannya enggak? Ini Arabnya kok, error ini. Artinya ini ya, mohon penjelasan hukum syar'i mengenai penentuan keuntungan secara pasti di awal dalam transaksi perbankan. Jawaban beliau, tidak ada larangan secara syariat untuk menentukan besaran keuntungan di muka, baik dalam transaksi perbankan maupun transaksi lainnya. Penentuan tersebut tidak ada hubungannya dengan halal atau haramnya transaksi, selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang sah menurut syariat, serta tidak menjadikan yang haram sebagai halal atau sebaliknya. Ada lagi, Mbak? Terjemahannya. Sudah? Oh, sudah. Sebelumnya. Nah ini ya, kalau versi Asy-Syaikh Tontowi, ya, Asy-Syaikh Tontowi itu dianggap diperbolehkan, tapi terus terang alasan yang mendasari bahwa praktek deposito bank konvensional boleh ini agak makosidi, ya, seperti tidak berdasarkan pada prinsip nalar fikih yang proper, gitu maksudnya loh. Itu jadi kami akhirnya berpandangan bahwa pendapat ini sangat lemah tentang adanya deposito bank konvensional. Dan ternyata di dalam salah satu kitab itu dijelaskan bahwa yang berpendapat demikian bukan hanya Said Tontowi, tapi ada juga namanya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Itu ada ya, Syekh Abdul Wahab Khalaf, pengarang dari kitab monumental Ilmu Usul Fikih. Itu usul fikih dasar yang ngarang, itu beliau berpandangan demikian. Dan anehnya, kitab fatwa muamalahnya Sayyid At-Tontowi sampai sekarang nggak ditemukan. Beliau itu mengarang kitab dan mendasarkan pandangannya dari kitab ini, tapi ketika dibaca secara utuh ini tidak ditemukan. Makanya kami sarankan buat teman-teman untuk yang bank konvensional tetap hati-hati ya, karena memang pendapat yang tentang ini tidak sekuat seperti pendapat tentang utang bank yang itu mayoritas Al-Azhar mengatakan bahwa itu adalah hal yang diperbolehkan sebagai akad tambur. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini ya. Sedangkan kalau bank syariah, deposito bank syariah bagaimana? Nah, ini ya. Kalau bank syariah itu dikatakan halal karena akadnya sejak awal mudharabah. Mudharabah itu bagaimana? Mudharabah itu gini. Misalkan saya punya uang 100 juta, saya depositkan di bank syariah. Bank syariah ini kan punya karyawan, punya lini usaha dan lain sebagainya. Nah, uang itu dialokasikan oleh mereka untuk itu tadi, usaha-usaha yang berkembang. Misalkan mau beli tanah dan orang pekerja bank bisa memprediksi bahwa tanah ini 2 tahun lagi bisa hasil sekian, misalkan gitu. Maka apa? Maka praktek-praktek semacam ini dibenarkan atas dasar mudharabah. Dan keuntungan yang didapat oleh kita selaku depositor atau nasabah itu bersifat tidak pasti. Dan ini sesuai dengan standar akad mudharabah. Yang mana akad mudharabah itu karena basicnya amal, sedangkan amal itu sifatnya tahmin, gambling. Usaha itu sifatnya gambling. Sulit untuk memastikan kita bisa untung sekian dan lain sebagainya. Itu bukan watak dari yang namanya bisnis. Bisnis itu pasti gambling. Karena gambling inilah dianut oleh bank syariah sehingga yang diberikan oleh mereka adalah nisbah dari keuntungan. Prosentase dari keuntungan. Bukan prosentase dari jumlah uang yang didepositkan. Kalau bank konven kan itu prosentase dari jumlah uang. Dari jumlah uang. Itu nggih. Nah, sedangkan kalau bank konvensional tidak bisa distatuskan sebagai mudharabah, tidak bisa karena langsung menjadi mudharabah yang fasid, yang rusak. Karena apa? Keuntungannya tidak berdasarkan maklumun bil jumlah, ya. Tidak berdasarkan maklum bil jumlah, maksudnya maklumnya secara prosentase. Itu lagi. Tapi kalau konven maklumnya itu secara nominal. Gitu ya, secara nominal langsung dipastikan dan ini tidak sah sebagai mudharabah. Makanya tadi alasan dari Sayyid At-Tontowi itu bukan
mengatasnamakan sahnya sebagai akad mudharabah, bukan sebagai mudharabah, karena tentu beliau tahu ini mudharabah, keuntungan pasti tidak benar. Tidak benar. Beliau akhirnya menggunakan pendekatan makosid. Atas dasar ini sama-sama ridho, ya sudahlah, ini sah. Itu kalau versi beliau. Pun selanjutnya, nah ini hukum bunga bank. Oke. Ini terakhir, bunga bank terbagi menjadi dua ya. Berdasarkan tadi ada bunga simpanan, ada bunga pinjaman, atau apa namanya, bunga dari utang, ada bunga dari deposito. Mayoritas ulama menyepakati keharaman bunga simpanan dan bunga pinjaman. Mayoritas ulama seperti tadi ya. Pendapat pertama haram mutlak, bunga bank seperti tadi, Syekh Wahbah Zuhaili, fatwa MUI pusat, dan boleh karena berdasarkan ini tamwil, dan yang ketiga adalah subhat. Adalah apa? Subhat. Jadi kalau sampean misalkan ini ya, sama ya. Kadang kita ketika naruh uang di bank itu setiap bulan pasti ada bunga, kan ada ya? Pasti ada namanya apa? Bunga. Berapa? 4.000, apa 400 rupiah. Kalau saldonya cuma 1 juta, 2 juta. Kalau saldonya 50 juta, dapatnya 8.000, 7.000. Itu kan merupakan apa? Bunga. Status uang-uang ini dan juga status bunga bank yang deposito atau bunga bank ketika pinjaman, itu tadi ada 3 tadi ya. Dan ini sesuai dengan Munas Nahdlatul Ulama. Munas Nahdlatul Ulama. Tahun berapa itu? Udah enggak? Tahun 92. 1992, ulama NU merumuskan bahwa bunga bank hukumnya 3 tadi. Ada yang boleh, ada yang haram, ada yang subhat. Nah ini subhat. Yang boleh tadi ya, berpandangan seperti pandangan ulama Azhar dan Said At-Tontowi. Yang tidak boleh mayoritas ulama, dan ini mestinya kita anut ya. Yang ketiga, ini subhat. Kalau subhat apa? Tetap halal, hanya saja kurang baik. Sehingga ketika sebaiknya kalau bunga bank semacam itu dan lain sebagainya, ini upayakan jangan dikonsumsi oleh kita. Tapi seperti malun doe tadi, seperti malun doe, seperti harta yang tersia-sia diberikan kepada fakir miskin. Sama seperti kasusnya misalkan kayak nabung di Sibank itu ada ya. Kalau di Shopee itu Sibank ya. Itu kan konon ya, yang ada yang tanya ke saya ya, dia menyimpan di Sibank, setiap bulan dapat itu, dapat persentase yang lumayan. Dan ternyata apa? Uang yang ada di Sibank oleh Shopee itu dikelola untuk dijadikan modal Shopee Pay Later. Sama, memiliki dijadikan modal untuk Shopee Pay Later. Dia nggak ada lini bisnis. Jadi memang koheren pada yang saldo nasabah Sibank itu digunakan untuk pembiayaan Shopee Pay Later. Dan akhirnya dari situ diberikan nisbah keuntungan. Nah ini sama ya hukumnya dengan tadi bahwa ada khilafah. Mungkin sudah 1,5 jam ya. Kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan dan upayakan yang dipilih yang on cam ini. Monggo Kak moderator bisa dipilih satu persatu dulu. Oke, baik. Untuk rekan-rekan, di sini kita memasuki sesi yang telah kita tunggu-tunggu ya sebelumnya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih dulu kepada Gus Ebit. Sungguh materi yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman masih ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ada kegelisahan pribadi, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Gus Ebit. Dan di sini kami akan membuka 3 pertanyaan. Untuk Gus Ebit sendiri, Niki mau pertanyaannya ditampung dulu, 3-3-nya, atau satu pertanyaan langsung dijawab, satu pertanyaan langsung dijawab. Satu pertanyaan langsung dijawab, gitu aja. Biar marem ke teman-teman ini. Oke, mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan atau menggunakan fitur raise hand ya. Dari Langsung teman-teman dipilih ada saja. yang mau bertanya? Itu ada Oke, itu. Ada yang raise hand. kepada rekan Tian Apriliana dari Bandung,
bisa disampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Silakan di on mic. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang izin Gus, yang ingin saya tanyakan berdasarkan kasus dulu yang ada di sekitar saya. Itu ada dua permasalahan. Yang pertama terkait pengusaha yang selalu ada ikatan pinjaman dengan bank. Permasalahannya, pengusaha ini ketika berbicara dengan saya merasa ada rasa kekhawatiran, ya salah satunya merasa dosa lah gitu, ketika selalu meminjam uang di bank. Oke. Kemudian yang jadi pertanyaan, kan ini banknya bank konvensional, Gus. Nah, apakah tindakan pengusaha ini bisa diperbolehkan, mempertimbangkan katanya kalau usaha yang omsetnya di atas 1 M itu sulit untuk tidak berurusan dengan bank konvensional. Itu yang pertama. Kemudian masih berkaitan dengan kejadian tadi. Tadi saya dengar ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan peminjaman uang dan itu kebanyakan dilakukan dikemukakan pendapatnya oleh ulama kontemporer. Yang jadi pertanyaan yang kedua dari saya, apakah pendapatnya ini bisa kita sifatnya mukhoyar atau karena tadi ada anggapan lemah dari ulama kontemporer lain sehingga jadi marjuh atau bagaimana? Ya. Mungkin itu jelas saja. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mas Tian Apriliana ya, Bandung. Jadi pertama tadi pengusaha dia ada kebimbangan, tapi karena kaitan usahanya sudah di atas 1 miliar, sulit ya untuk tidak berurusan dengan yang namanya bank. Oke. Jadi gini, Mas. Yang pertama, kalau prinsip dalam ulama salaf kan tetap bahwa kalau versi ulama salaf itu utang di bank ini hukumnya haram dan mengandung riba, ya. Sehingga titik keraguan yang dialami oleh siapa namanya, oleh teman sampean yang pengusaha tadi, ini merupakan hal yang wajar, Justru itu merupakan hal yang baik dalam rangka kehati-hatian. Hanya saja, kalau ternyata dalam rangka sustainable, dalam rangka keberlangsungan secara terus-menerus, usaha dia yang itu market value-nya lebih dari 1 M, dan itu sulit kalau tidak berurusan dengan bank, maka apa? Maka ini ketika dia komit untuk mengikut pada pendapat yang haram, maka sebaiknya itu tadi apa namanya jadi malayudroku kulluhu layutroku kulluhu. Jadi ketika memang masih mungkin untuk menghindar dari yang namanya bank dengan cara hanya persyaratan administratif dan lain sebagainya, ya ini silahkan dengan cara mengikuti terhadap ulama yang memperbolehkan. Kalau misalkan ulama yang memperbolehkan ini ternyata apa namanya nantinya ya dianggap fasid sebagaimana pandangan dari Syekh Said Ramadan Al-Buti, minimal sudah ada ikhtiar bagi untuk menghindari hal yang haram sebatas kadar yang dia mampu. Misalkan ketika usahanya lebih dari M dan lain sebagainya, menggunakan uang pribadi nanti akan mendapatkan gini dan lain sebagainya, akhirnya dia menggunakan utangan di bank. Maka apa? Gunakan utangan di bank ini sebisa mungkin sekiranya cepat dalam urusan pelunasan. Jadi apa? Jadi masa tentang ribanya itu tidak lama.
masa keberlakuan ribanya tidak lama. Semakin lama, misalkan tenornya sampai 2 tahun, 3 tahun, ketika berpijak pada pendapat yang mengharamkan, yang riba, maka ini akan mengakibatkan terhadap terus-menerusnya dia dalam kubangan riba. Gitu. Berbeda kalau misalkan ya sudah, ini saya pinjam di bank, setelah 1 bulan saya take over langsung, saya lunasi semua, dan lain sebagainya. Nah ini ketika memungkinkan diminimalisir adanya dosa-dosa dengan cara mempercepat selesainya berurusan dengan bank, ini alangkah lebih baik. Mungkin itu ya yang pertama. Yang kedua, tentang tadi pendapat yang memperbolehkan utang di bank, itu apakah pendapat yang marjuh, yang lemah, dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya, saya terus terang saja, terus terang, ya memang para ulama sangat tidak sepakat dengan yang namanya utang di bank sesuai dengan pandangan mazhab Al-Azhar. Karena mereka itu berbeda dari segi takyih, penggambaran. Ya. Penggambaran mereka karena uang ini bukan apa namanya, bukan uh, uh, value-nya bukan berdasarkan emas, maka dianggap tidak sama seperti nukud dan ini tidak ada riba. Ini adalah hal yang kurang logis menurut para ulama salaf. Akhirnya diharamkan. Tapi mohon maaf, saya membaca dari beberapa referensi, hampir semua ulama Al-Azhar itu sepakat akan pandangan ini. Seolah-olah ulama Al-Azhar itu kayak satu komando bahwa untuk urusan utang dan lain sebagainya kita harus mengikuti pandangan tentang tamwil ini, tentang tamwil. Maka apa? Misalkan saya kira kan hanya, mohon maaf, Syekh Ali Jum'ah yang notabene beliau ulama yang alim alama, bahkan dalam salah satu redaksinya 30 tahun beliau itu mempelajari tentang hal ini dan beliau siap bertanggung jawab di hadapan Allah tentang fatwanya bahwa fatwa utang di bank itu yang sifatnya produktif, bukan yang kemewahan, ini adalah diperbolehkan, beliau siap. Dan ternyata semuanya seperti Syekh Usamah, ya, Usama As-Sayyid yang kita tahu ulama muda, sekarang menteri apa namanya, menteri agama, menteri Wuzaratul Auqaf ya, yang ada di Mesir. Itu apa? Itu sama, berpandangan yang sama. Nah ini makanya kalau ngelihat hal yang semacam ini, kami berpandangan mungkin ini bisa jadi solusi bagi orang yang sifatnya tidak bisa menghindari atau perlu betul terhadap andil dari utang di bank. Falyuqallid man ajaza. Tapi kalau seandainya hanya untuk sebatas iseng dan lain sebagainya atau keburu-buru atau misalkan dia sudah proper pengembangannya ini tidak terlalu urgent dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita ikut ulama yang tidak memperbolehkan. Karena ini memang ranahnya fatwa itu sulit ya, harus berdasarkan kebutuhan orang itu bagaimana. Namun kadang gini, ini sekedar bukan jawaban, sekedar nasihat gitu. Jadi saya teringat dawuhnya dari Kiai Maimun Zubair. Jadi manusia itu kan cenderung pengen keburu-buru. Misalkan yang hadir di sini kira-kira pengen cepat kaya apa enggak? Pengen cepat kaya enggak? Pengen cepat punya uang 1 miliar enggak? Ya kita secara normal pasti kepengen. Gitu. Tapi apa tadi? Karena itu memang watak manusia. Wa kanal insanu ajula. Kalau dalam Al-Quran. Manusia itu cenderung keburu-buru. Padahal al-ajalatu minas syaiton wa ta'anni minallah. Ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Lah, kadang orang karena keburu untuk reach di satu pencapaian, dia berani untuk utang di bank. Gitu loh. Nah, ini menurut saya kurang baik. Hal semacam ini apa kurang baik. Jadi sudah, itu mungkin baru ketika kepepet secara administrasi baru silahkan kalau misalkan utang di bank dengan berpijak pada pendapat Syekh Ali Jum'ah tadi. Mungkin itu ya untuk Kak Tian tadi. Sudah mungkin ya. Bisa lanjut ke penanya berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, himbauan kembali untuk teman-teman ya. Untuk pertanyaan ini kami batasi 3 orang dan 3 pertanyaan. Jadi setiap orang mengajukan 1 pertanyaan saja. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara bebas kepada Gus Ebit, nanti bisa mengikuti kelas mastermind yang sudah tertera di pamflet nomor adminnya. Teman-teman bisa menghubungi nomor WA admin di situ ya, jika ingin bertanya secara bebas
di Gus Epin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Rafiq dari Yogyakarta. Kepada Mas Rafiq, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Gus. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu mengenai saya mempelajari hukum-hukum ini. Nah, sebelumnya itu saya itu pernah berdebat sama keluarga saya kan, karena saya itu sebelumnya belum tahu nih apa namanya mengenai hukum bank ini di utang bank ini riba atau bukan. Nah, saya itu tadinya tahunya itu cuman yang ini pendapat yang melarang. Nah, Iya. sehingga saya itu sempat berdebat sama orang tua saya untuk melarang orang tua saya untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan setelah itu saya agak stres gitu kan, stres gimana nih cara ngejaga orang tua saya itu supaya kalau misalkan nih, kalau orang anak kan kalau misalkan dibiayain orang tua mesti ingin berterima kasih kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tahu kalau misalkan orang tua kita berbuat salah itu kayak rasanya sedih kan. Nah, pada saat itu saya berpandangan seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari lebih dalam sampai akhirnya saya itu searching banyak banget itu jurnal atau mungkin ceramah-ceramah yang membolehkan. Nah, pada saat itu saya mulai mendalami sampai akhirnya ya saya ketemu ceramah di Gus Ebi itu yang bareng Timothy Ronald yang membuat saya itu yakin bahwa ada pendapat membolehkan. Nah, pertanyaannya kan untuk saat ini ayah saya itu kan membutuhkan uang kan untuk investasi di perusahaan sendiri. Nah, investasinya itu untuk saat ini sekitar ya sudah maaf bukan apa ya sudah MM-an lah. Nah, setelah sekarang ini jadi saya itu pas sempat tadi di share itu saya itu kayak kaget gitu loh, pendapatnya ada yang ngelarang itu banyak gitu. Sedangkan saya itu bingung gitu, kira-kira pilih yang mana gitu. Apakah saya kalau misalkan saya memilih pendapat Syekh Ali Jumat, apakah sah dan tidak berdosa atau gimana? Itu ya, ya Mas. Ya. Jadi ini agak mirip ya, agak mirip dengan pertanyaan awal. Jadi memang saya ya selaku pribadi tetap tadi ya urusan utang di bank ini sebisa mungkin merupakan opsi terakhir. Saya sarankan gitu. Kalau misalkan sudah tidak ada jalan, sedangkan kalau dia stuck di arah situ tidak bisa usaha dan lain sebagainya, ketika tidak bisa dihutang di bank, dia tidak bisa pengembangan, dia tidak bisa mengcover sesuatu untuk sustain dari jalannya usaha, maka ini kita ikut pendapat dari Syekh Ali Jum'ah atau pendapat ulama Al-Azhar secara umum. Nah, lalu selanjutnya, apakah dengan kita ikut pendapat Syekh Ali Jum'ah kita tetap berdosa gitu ya, padahal kita sudah taklid terhadap Syekh Ali Jum'ah, maka apa? Maka ini lagi-lagi ya Mas, urusan dosa itu kan urusan amrun sirri ya, urusan yang rahasia gitu. Kita tidak bisa memastikan ini dosa atau tidak. Tapi dalam rumus para ulama yang tidak boleh itu ketika tidak ada ulama yang berpandangan sama sekali. Ya. Atau yang kedua, tidak ada ulama yang berpandangan sama sekali, ya, sehingga dia masih tetap melakukan, ini jelas hukumnya dosa. Atau yang kedua, ada ulama yang berpendapat, tapi kita tidak taklid. Kita tidak niat ikut pendapat itu. Kita tidak niat ikut pendapat itu. Sehingga berdasarkan aturan ini, ya, ketika kita kok niat ikut pendapat dari ulama Azhar secara umum, saya dalam hal ini karena sudah ada di titik terakhir dan lain sebagainya, saya niat ikut pendapat dari ulama Azhar. Berdasarkan praktek ini, orang yang melakukan utang di bank, ketika dia sudah taklid semacam itu, maka ini dia terbebas dari dosa. Gitu ya. Yang dosa itu ketika tadi tidak ada yang berpendapat sama sekali. Misalkan mohon maaf, kayak itu ya, membuka kerudung sampai sekarang saya masih belum menemukan ulama yang kompeten dan itu menyatakan bahwa itu tidak apa-apa. Maka apa orang kok membuka kerudung? Bagaimanapun ya dia tetap dosa. Saya kan gitu ya. Atau
dia melakukan suatu hal yang itu dosa menurut sebagian, tapi dia nggak taklid. Misalkan kayak yang perempuan ini ya, yang perempuan, saya anjurkan apa? Sampean karena itu tadi tidak bercadar, semestinya apa? Taklid kepada mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bercadar itu justru hukumnya makruh ketika masih belum dibiasakan. Sehingga ada orang melakukan sesuatu, ada ulama yang memperbolehkan, tapi dia tidak taklid, dia tidak ikut, niat ikut, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang dosa. Kira-kira itu Mas. Jadi versi saya ya, ketika sudah ada di titik yang itu membutuhkan mau nggak mau utang, saran saya ya udahlah, aku jangan langsung gitu. Tapi apa? Tapi dalam hati kita niati, ini saya niati dengan mengikut pendapatnya Syekh Jumal dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, nanti ketika kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban, kamu kok utang di bank, kamu kok mengajukan pinjaman sekian, mengandung riba. Ya Allah, saya sudah niat taklid terhadap ulama yang menurut saya ulama amilin, yaitu Syekh Ali Jumal. Saya kan gitu. Proses sama Asyid dan lain sebagainya. Ini yang apa namanya batasan yang perlu kita tahu. Mungkin itu Mas Taufik. Bisa difahami ya Mas? Oh iya, kalau untuk koperasi apakah sama aja Gus hukumnya kalau kita mengikuti pendapat Syekh Ali Jumat? Siapa? Vokasi. Koperasi. Oh, sama. Kasusnya sama. Ya, koperasi kan lembaga keuangan, maksudnya gitu kan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Mas Taufik. Terakhir mungkin. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, kami memberikan kesempatan kepada rekan yang Pak Abdul Qadir. Kepada rekan Abdul Qadir, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Gus yang tanyakan ini mengenai pay letter. Orang Ya, apa namanya hutang di pay letter yang 0% ya. Ada sekarang yang 0% ya. Cuman ya. ketika kita terlambat membayar itu kan kena denda gitu, kena denda gitu. Cuman memang kita niatnya bukan untuk kita nyari yang 0% itu. Cuman ketika kena denda itu kan ketika terlambat kena denda itu apakah itu masuk riba? Sama yang tadi kan murabah itu orang yang pembiayaan di bank syariah itu murabah. Kenyataannya kadang saya lihat itu dia diberikan uang kan oleh pihak bank gitu ya untuk kayak minjam kayak seperti minjam gitu seperti berutang gitu. Karena dikasih uang bukan kayak barang kayak gitu kan. Nah, itu Iya. bagaimana penjelasan Gus mengenai model akad murabah yang di bank syariah itu sehingga itu bukan seperti bank konvensional. Itu aja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, Mas Abdul Qadir. Jadi pay letter yang 0%. Jelas ya, kalau yang 0% ini bukan bagian dari riba karena tidak ada bunganya, ya. Dan ketika ada ketentuan bahwa ketika terlambat membayar, dia akan terkena denda untuk membayar sekian. Gitu ya. Ketika terlambat membayar, dia akan terkena denda sekian. Maka apa? Syarat ini dianggap syarat yang fasid. Seperti kita tahu ya, syarat itu ada 3 ya. Ada syarat yang muktabar, syarat yang sah disebutkan dalam akad. Misalkan apa? Saya mau nikah dengan kamu, asalkan kamu berkerudung terus ketika di luar. Nah, ini syarat yang sah muktabar. Ada syarat yang itu fasid. Syarat yang fasid apa? Syarat yang ketika diucapkan dalam akad tidak mempengaruhi keabsahan akad. Akadnya tetap sah, hanya saja syarat ini tidak perlu dijalankan. Syarat ini tidak perlu dijalankan. Nah, ini. Nah, praktek yang ketiga, syarat yang mufsid, syarat yang sampai merusak terhadap akad. Misalkan, aku mau nikah sama kamu, tapi apa? Tapi aku nggak mau hubungan badan sama kamu. Nah, gitu. Nah, ini syarat yang mufsid, syarat yang merusak terhadap akad, sehingga akadnya menjadi tidak sah dengan adanya syarat.
Lah, syarat yang disampaikan oleh Mas tadi ya, oleh Bapak Abdul Qadir tadi, itu apa? Merupakan syarat kategori yang kedua, yaitu syarat yang fasid. Ini tidak sampai merusak terhadap akad, hanya saja dengan adanya klausul denda semacam tadi, itu tidak benar dan tidak dibenarkan. Tapi ketika kena denda dan sampean membayar, ini bukan termasuk riba, tapi ini termasuk aklu amwalin nas bil batil. Itu termasuk aklu amwalin nas bil batil. Mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang salah. Jadi tidak semua akad ketika tidak sah itu otomatis riba, tidak ya? Tidak. Jadi tidak semua akad transaksi ketika itu tidak sah, tidak sesuai syariah itu pasti riba, tidak. Tidak. Tapi apa? Tapi ada beberapa akad yang ini dosa dan wajib untuk mengembalikan karena itu tergolong aklu amwalin nas bil batil. Sehingga apa? Sehingga ketika kok ternyata sudah pay letter dan sampean telat, pembayarannya sampean ini mestinya sampean nggak wajib. Tapi ketika ada administratif dan amen akan diancam dan lain sebagainya, akhirnya sampean bayar, maka apa? Hakikatnya pihak Shopee wajib untuk mengembalikan uangnya kepada sampean. Wajib, karena itu termasuk aklu amwalin nas bil batil. Sedangkan sampean tidak terkena dosa dalam hal ini. Karena sampean sudah sesuai on the track. Pay letternya tidak ada bunganya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang pertama. Gitu. Yang kedua tadi pada kasus apa namanya? Pada kasus praktek di bank syariah, kenyataannya kita nggak murabahah, tapi kita langsung dikasih uang. Gitu. Nah, ini kalau seperti ini ya, Mas Abdul Qadir, berarti memang adres dengan DPS-nya, dengan Dewan Pengawas Syariah. Ini ada yang nggak beres. Ketika seperti itu, maka apa? Mestinya DPS itu menyarankan ngasih uang sebagai dirinya sebagai wakil. Pak, sampean butuh apa? Saya butuh kedai, saya butuh beli untuk kedai. Harganya berapa? 100 juta. Harganya misal 400 juta. Ya udah, ini 400 juta, tolong sampean belikan kedai ya. Nanti itu milik bank. Setelah itu selesai, baru diakati lagi. Ya sudah Pak, kalau gitu, ini kan milik bank. Sampean beli dengan cara dicicil, dengan harga 500 juta, tenornya 2 tahun. Kan gitu ya. Nah ini yang benar seperti itu. Jadi apa? Memberikan uang, menyuruh orang tersebut untuk membeli barang. Kalau misalkan dia hanya mengatakan, ngajukan pinjaman berapa, ngajukan murabahah berapa, gitu ya. Bahasanya murabahah, mengajukan murabahah berapa Bapak? Saya mengajukan 400 juta. Ya sudah ini Bapak, persyaratannya sudah selesai ya. Iya sudah. Ya udah Pak, Bapak harus membayar sekian. Ini merupakan riba tidak. Walaupun itu bank syariah, tapi karena akad yang terjadi tidak sesuai atau bahasanya murabahah, tapi secara praktek akad ternyata itu bukan murabahah tapi itu qard, maka ini jelas riba. Sebab apa? Dalam muamalah disebutkan al-ibrah fil muamalah la bil alfat wal mabani walakin bil ma'ani wal maqasid. Itu ya. Jadi dalam muamalah itu yang dipertimbangkan itu bukan teks lafaz, tapi apa maknanya? Makna atau maksudnya apa? Seperti misalkan kita minjam pulpen ke teman, pinjam pulpen dong. Lah, kita pinjam pulpen ini hukumnya sah. Karena apa? Orangnya tahu ketika dipinjam pulpennya ada mangsi yang itu berkurang dan dia ridho. Itu maksudnya. Padahal ini bukan akad pinjam. Nah, tapi ini akad meminta suatu barang. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, Mas Abdul Qadir. Atau misalkan ketika terjadi praktek di bank syariah, kok sampean tahu bahwa murabahah itu harus membeli barang, sampean arahkan. Mbak, jangan gitu Mbak, kata tellernya itu ya. Gini saja kan ini murabahah, saya pernah belajar fikih. Mestinya sampean menyuruh saya untuk membeli barang yang nantinya itu saya beli barang itu dan dicicil pembayarannya lewat sampean. Itu kurang lebih seperti itu ya, Mas Abdul Qadir. Ya, makasih. Ya, mungkin itu saja ya, teman-teman. Kami kembalikan pada moderator. Oke. Masya Allah sekali ya teman-teman. Materi dan jawabannya mungkin dapat dimengerti ya. Bagaimana? Insya Allah materi dan jawaban dari Gus Evit ini bisa dimengerti ya. Mungkin dari teman-teman nanti
ada pertanyaan menyusul atau ada kegelisahan, bisa mengikuti kelas mastermind, bisa menghubungi admin yang tertera di pamflet di IG ya, yang mau bertanya lebih lanjut. Karena keterbatasan waktu ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa memfasilitasi pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum menginjak acara yang terakhir ini, kami minta kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya semuanya. Kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup acara pada malam hari ini ya. Yang bertugas, sama silakan. Sudah. Eh, kita nonton 4, 25 dan 4 kali pengambilan ya. Ini untuk yang slide pertama. Sudah. Untuk slide pertama, slide kedua, sampun, slide ketiga, sampun. Sudah. Pun. Sudah ya. Oke. Langsung Mbak Moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang bersedia mengaktifkan kameranya masing-masing. Mungkin dari Gus Ebit sendiri ada pesan dan kesan untuk kita semua yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mungkin bisa disampaikan, Gus. Ya. Jadi teman-teman, kami paham ya bahwa teman-teman ini mungkin di sini ada yang masih tahapan belajar, ada yang sudah praktisi, sudah mengamalkan, terus pengen tahu ilmunya. Yang pasti saran saya bagi teman-teman ya, saran saya bagi teman-teman, kita tidak sebaiknya kita jangan berhenti ke ranah teori. Ya. Kita jangan berhenti hanya tahu saja. Tapi apa? Tapi ketika kita sudah mengetahui sesuatu, kita memerlukan action dan lain sebagainya. Karena mohon maaf, salah satu kelemahan dari di sini mungkin banyak yang orang pesantren ya, orang pesantren, mereka hanya berhenti dalam tahapan teori, hanya tahu baca kitab dan lain sebagainya, maunya hanya ngajar dan lain sebagainya. Mestinya apa? Mestinya ayo kita belajar berbagai macam skill, yang mana skill itu sekiranya kita sampai pada level pakar di bidang itu. Sekarang sangat sedikit orang yang ada pada level pakar. Karena prinsip kami pribadi ya, saya kebetulan mengkaji muamalah, prinsip saya pribadi, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin sukses di dunia, dia perlu ilmu, barang siapa dia ingin sukses di akhirat, dia butuh ilmu, ingin sukses keduanya, dia butuh ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud, apakah dengan cara kita mondok, kita sekolah, kita kuliah, otomatis kita akan sukses di dunia? Ini belum tentu. Karena apa? Karena kata Nabi menggunakannya bila ilmi, menggunakan al. Menggunakan huruf al, di mana al ini dalam sebagian syarah hadis diartikan itu adalah al yang lidilalah alal kamal. Al yang menunjukkan makna kesempurnaan. Sehingga apa? Sehingga bisa diartikan barang siapa menginginkan sukses di dunia, maka dia harus totalitas dalam ilmu tertentu. Sekiranya sempurna dalam ilmu. Dan ini pasti jaminan dia akan sukses di dunia. Seperti kita tahu, orang yang sudah levelnya pakar, yang alimnya tinggi, kita melihat beliau-beliau tidak kesulitan pada urusan dunia. Sehingga ini tugas kita, jangan berhenti hanya di sub ini, upayakan terus kita berkembang untuk mencari skill kita dan menguasainya secara penuh, karena nanti kita pasti akan dicari oleh banyak orang dengan kita memiliki skill. Mungkin itu ya dari
saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Gus Ebit atas pesan untuk kita semua. Yang selanjutnya kami lanjutkan dengan acara penutup. Kami mohon kesediaan dari Gus Ebit sendiri untuk memimpin doa penutup untuk kita semua. Kepada Gus Ebit kami persilahkan. Monggo doa bareng-bareng ya. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina wa atina syukur. Wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qaddarta lana wa katabta lana wa raddina bi qadaika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma haqqiq wa hasil murada masyayikhina wa murada abaina fina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ibadi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aftah lana abwaab al-jud wa aftah lana abwaab al-fadil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sira binuril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين Mohon izin ya teman-teman. Terima kasih sudah membersamai. Semoga bisa jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Amin. Amin ya Amin. rabbal alamin.